Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas ketika bintang Premier League bersiap mendarat di tanah air. Hairori Edewal siap bergabung timnas Indonesia. Pemain ini sangat diinginkan Sintayong untuk dinaturalisasi. Bahkan satu posisi inti disiapkan di timnas Indonesia. Debutan tapi berpengalaman, media Arab prediksi timnas U23 Indonesia jadi underdog di Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia diprediksi tampil mengejutkan saat berpartisipasi pada turnamen Piala Asia U23 2024. Sebuah media asal Arab membuat prediksi soal Timnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, Garuda Muda akan berpartisipasi dalam ajang Piala Asia U23 2024. Turnamen tersebut akan berlangsung di Qatar mulai dari tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei mendatang. Dalam ajang tersebut, Indonesia bergabung ke dalam grup A. Mereka akan berhadapan dengan tim elit seperti Qatar, Australia, dan Yordania. Bisa dibilang, tim Merah Putih Muda akan menghadapi lawan yang cukup kuat. Pasalnya anak asuh Sintayong berstatus sebagai debutan pada ajang prestisius kelompok umur ini. Sementara Qatar sempat berstatus sebagai semifinalis di edisi 2016 dan penghuni tempat ketiga pada tahun 2018. Lalu ada juga Australia yang mendapat prestasi serupa pada tahun 2020 dan 2022 silam. Sedangkan Yordania pernah menempati peringkat ketiga turnamen pada tahun 2013. Meski begitu, Timnas U23 Indonesia diprediksi dapat tampil mengejutkan pada edisi kali ini. Prediksi itu disampaikan oleh salah satu media asal Arab yakni Al-Sharq. Dalam laporan media tersebut, Indonesia dirasa memiliki pemain yang berpengalaman meskipun berstatus sebagai debutan. Wajar saja, mayoritas pemain Garuda Muda memang sudah tampil di skuad senior. Nama-nama tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Hernando Ari, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Ramadan Sananta, Rizky Ridho, dan lain-lain. Mereka juga baru-baru ini tampil bersama timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kualifikasi Piala Asia 2027. Oleh sebab itu, Al-Sharq merasa bahwa Sintayong memiliki skuad yang istimewa. Sintayong memiliki tim yang sangat berpengalaman, tulis Al-Sharq dalam laporannya. Dengan banyak pemain yang bersinar untuk tim senior di kualifikasi Piala Dunia baru-baru ini. Dengan pemain seperti Hernando Ari, Ivar Jenner, Justin Hubner dan Marcelino Ferdinand menjadi pemain yang sangat istimewa. Lanjut laporan tersebut, nantinya, Qatar akan menjadi hadangan perdana Rizky Ridho dan kawan-kawan dalam ajang tersebut. Laga kontra Qatar akan berlangsung pada Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Sementara laga kontra Australia berlangsung Kamis, tanggal 18 April tahun 2024. Lalu duel terakhir di babak penyisihan grup ditutup dengan bentrokan melawan Yordania pada Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong sangat ingin PSSI menaturalisasi pemain ini dan langsung memberikan tempat utama di timnya. Mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani pernah menyodorkan beberapa nama pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi.
Salah satu yang nama disodorkan Hassani kepada Sintayong beberapa waktu lalu adalah kiper Inter Milan, Emil Audero. Penjaga gawang berusia 27 tahun itu memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. PSSI sebenarnya sudah pernah menawarkan Emil Audero untuk dinaturalisasi agar memperkuat timnas Indonesia, tetapi menolaknya. Alasan Emil Audero menolak untuk memperkuat skuad Garuda karena masih ingin bermain untuk timnas Italia senior. Ternyata, Emil Audero merupakan salah satu pemain yang sangat diinginkan STY untuk segera mendapat paspor Indonesia. Hassani bahkan mengungkapkan satu tempat akan disegel oleh Emil Audero jika ingin memperkuat timnas Indonesia. Pak Hassani, kalau Anda bisa mendatangkan Emil kepada timnas itu akan menjadi pilihan utama saya, ujar Hassani menirukan bicara STY dikutip dari akun YouTube Hassanis Corner. Mendengar pernyataan tersebut, Hassani pun langsung bergegas menghubungi rekannya yang kenal dengan agen Emil Audero di Italia. Hassani pun diminta untuk menunggu rekannya tersebut karena akan berbicara soal kemungkinan naturalisasi dengan Emil. Mereka sempat makan malam bersama mempertanyakan atau menginginkan memungkinkan enggak Emil untuk membela Indonesia, ucapnya. Namun, kala itu Emil Audero merasa galau karena masih berambisi untuk memperkuat timnas Italia di bawah asuhan Roberto Mancini. Kendati demikian, Hassani mendengar bocoran dari rekannya tersebut bahwa Emil Audero tidak akan dipanggil memperkuat timnas Italia. Maka kalau dia tidak mau mengambil Indonesia mungkin buat dia rugi, ujarnya. Namun, pertemuan tersebut masih belum membuahkan hasil karena sampai saat ini, Emil belum berubah pikiran. Emil Audero masih belum mau memperkuat timnas Indonesia, meski peluang untuk memperkuat Italia terhitung kecil. Dari informasi yang saya dapat tetap, PSSI menginginkan Emil berubah pikiran akhirnya memilih Indonesia, ucapnya. Jika akhirnya Emil Audero mau dinaturalisasi, maka beberapa kiper timnas Indonesia yang ada saat ini bisa terancam posisinya. Sebut saja Hernando Ari Sutaryadi, Nadeo Argawinata, hingga Muhammad Riyandi. Selain itu, calon pemain naturalisasi asal FC Dallas, Maarten Paes bisa menjadi pilihan kedua jika Emil resmi berseragam merah putih. Kabar mengejutkan telah menggema di jagat sepak bola Indonesia. Pemain keturunan Indonesia yang berkarir gemilang di Premier League, Hairori Edewal, dikabarkan siap mengunjungi tanah air dan mungkin saja akan menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Hairori Edewal, yang merupakan salah satu pilar Crystal Palace, telah lama menjadi buah bibir para penggemar sepak bola Indonesia sejak keturunannya dari tanah air terungkap. Berstatus sebagai pemain yang diperhitungkan di pentas bergengsi Premier League sejak 2017 setelah diboyong dari Ajax Amsterdam, Hairori Edewal punya potensi besar untuk dinaturalisasi dan mengibarkan bendera merah putih di kancah internasional. Pemain berusia 27 tahun ini tidak hanya memiliki keturunan Indonesia, tetapi juga Suriname, meskipun saat ini ia memegang paspor Belanda. Sebelumnya, Edewal sempat menolak tawaran untuk bermain bersama timnas Suriname, yang kemudian menimbulkan spekulasi bahwa ia lebih tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar terbaru mengenai keinginan Edewal untuk mengunjungi Indonesia menjadi semakin memanas ketika sebuah unggahan di media sosial Twitter mengungkapkan percakapan langsung antara seorang pengguna dengan sang pemain melalui pesan pribadi di Instagram. Meski tidak secara eksplisit mengonfirmasi kedatangannya ke Indonesia, Edewal memberikan sinyal positif dengan mengatakan, "Mungkin, kita lihat saja."
Informasi ini pun menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan pencinta sepak bola tanah air, terutama karena PSSI sebelumnya telah mengumumkan bahwa ada 2 pemain yang sedang dalam proses naturalisasi. Hal ini juga sejalan dengan pengakuan mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, yang mengungkapkan bahwa percakapan informal mengenai naturalisasi Rie Dewal telah berlangsung. Menariknya, darah keturunan Indonesia yang mengalir dalam diri Rie Dewal berasal dari ibunya, yang memiliki garis keturunan dari neneknya yang berasal dari Manado. Dengan latar belakang tersebut, banyak yang mengantisipasi bahwa Rie Dewal akan segera merapat ke timnas Indonesia dan memberikan kontribusi berharga bagi perkembangan sepak bola tanah air. Kedatangan potensial Rie Dewal ke Indonesia tidak hanya menjadi berita besar bagi penggemar sepak bola tanah air, tetapi juga membawa harapan baru akan prestasi timnas Indonesia di tingkat internasional. Dengan skill dan pengalamannya di level tertinggi sepak bola dunia, Rie Dewal bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia dalam mewujudkan ambisi meraih kesuksesan di pentas internasional. Jika benar, Khairo Rie Dewal bergabung dengan timnas Indonesia, maka ini akan menjadi tonggak sejarah baru dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Maka, tunggu saja kabar selanjutnya dan siap-siap menyambut kedatangan sang bintang Premier League di tanah air. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya, komen, like and subscribe agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.